Selamat sore Bu Trini, kami dari kelompok 7 yang beranggotakan teman saya, Adrian Abdul Roshid, dan saya sendiri, Devi Goagitya, akan menjelaskan tentang penegak hukum. Apa itu penegak hukum? Menurut para ahli, menurut Munir, penegakan hukum pada dasarnya berkaitan dengan upaya untuk menerapkan hukum terhadap peristiwa-peristiwa hukum atau penyimpangan dan pelanggaran terhadap hukum yang berlaku dalam masyarakat. Suatu penegak hukum berkaitan dengan beberapa aspek antara lain: 1. Keamanan, ketertiban, dan perlindungan hukum, dan keadilan. Dan ada juga menurut Sukanto, secara konsepsional, inti dan arti penegakan hukum terletak pada kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan mengejawantahkan, dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia. Hukum juga difungsikan untuk mengatur, mengarahkan, mengendalikan warga masyarakat agar tercapainya ketertiban dan keamanan supaya kehidupan masyarakat berjalan lancar. Hukum tidak hanya untuk mencapai ketertiban dan keamanan, tetapi juga untuk memberikan perlindungan bagi kepentingan semua pihak. Oleh karena itu, hukum harus ditegakkan apabila terjadi pelanggaran terhadap hukum yang berlaku dalam masyarakat. Dalam hal ini, hukum yang telah dilanggar itu harus ditegakkan. Dan dalam penegakan hukum ada 3 unsur yang selalu diperhatikan, yaitu kepastian hukum atau reksicher, kemanfaatan hukum atau zekmaksir, dan keadilan, Gerechtigkeit. Pada dasarnya, penegak hukum mempunyai prinsip fiat justitiat et requiescat mundus, yang artinya meskipun dunia ini runtuh, hukum harus ditegakkan. Antara ketiga unsur tersebut, tanpa kepastian hukum, orang tidak tahu apa yang harus diperbuatnya dan akhir timbulnya keresahan. Tetapi selalu menitikberatkan pada kepastian hukum. Terlalu ketat memanfaati peraturan hukum, akibatnya akan kaku dan akan menimbulkan rasa tidak adil. Lembaga-lembaga dalam penegak. Pada sistem hukum Indonesia, lembaga atau pihak dalam upaya penegakan hukum dalam arti sempit bisa disebutkan antara lain kehakiman, kejaksaan, kepolisian, pengacara atau advokat, dan lembaga permasyarakatan. Dalam arti yang lebih luas, karena penegakan hukum itu adalah suatu sistem, maka selain lembaga yang telah disebutkan sebelumnya, dapat disebutkan juga lembaga-lembaga seperti Komisi Pemberantasan Korupsi, Komisi Yudisial, Ombudsman, Tentara Nasional Indonesia, dan Kementerian Hukum dan HAM RI. Terkait baik secara langsung maupun tidak langsung pada sistem penegakan hukum di Indonesia. Belum lagi dengan lembaga-lembaga yang secara khusus atau spesialis terlibat dalam penegakan hukum seperti Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen, arbitrase, dan lain-lain. Secara khusus, masyarakat tertentu juga dapat melaksanakan sekaligus menegakkan hukum secara langsung apabila terjadi pelanggaran. Menegakkan hukum secara langsung yang dimaksud di sini bukan perbuatan main hakim sendiri atau Eigenrechting, tetapi lebih ke persoalan masyarakat adat dengan sistem hukum adatnya. Menegakkan hukum adatnya secara langsung ketika terjadi pelanggaran terhadap hukum adat yang mereka anut. Berikut penjelasan tentang lembaga-lembaga penegak hukum di Indonesia, yaitu yang pertama itu ada Kepolisian RI. Kepolisian RI atau Polri adalah Kepolisian Nasional Indonesia yang bertanggung jawab langsung di bawah Presiden. Polri mempunyai moto Rastra Sewa Kotama, yang artinya abdi utama bagi nusa bangsa. Polri mengemban tugas-tugas kepolisian di seluruh wilayah Indonesia, yaitu memelihara keamanan dan ketertiban
masyarakat, menegakkan hukum dan memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia atau UU Polri. Dalam pasal 2 disebutkan, fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan, keamanan, dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan masyarakat. Kemudian di dalam pasal 4 mengatakan bahwa Kepolisian Negara Republik Indonesia bertujuan untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, serta terbinanya ketentraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia. Lalu dilanjutkan dalam pasal 5 ayat 1 dikatakan bahwa Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam terpeliharanya keamanan dalam negeri. Tugas dan wewenang Kepolisian RI tercantum dalam pasal 13-16 UU Polri. Tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah yang pertama itu memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, dan yang kedua menegakkan hukum, dan yang ketiga memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan masyarakat. Yang B ada Kejaksaan RI. Kejaksaan adalah lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara secara merdeka, terutama pelaksanaan tugas dan kewenangan di bidang penuntutan dan melaksanakan tugas dan kewenangan di bidang pendidikan dan penuntutan perkara tindak pidana korupsi dan pelanggaran HAM berat serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang. Diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia atau UU Kejaksaan. Dalam pasal 2 ayat 1 disebutkan kejaksaan adalah lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang. Tugas dan kewenangan diatur dalam pasal 30-37 UU Kejaksaan. Tugas pokok Kejaksaan Republik Indonesia yaitu melakukan pra-penuntutan, pemeriksaan, tambahan, penuntutan, pelaksanaan terhadap hakim dan putusan pengadilan, pengawasan terhadap pelaksanaan putusan lepas bersyarat, dan tindakan hukum lainnya dalam perkara tindak pidana umum berdasarkan peraturan perundang-undangan dan kebijaksanaan oleh Jaksa Agung, atau melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan dan tugas lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undang serta mengawasi jalannya penyelenggaraan tugas pemerintah dan pembangunan di bidang hukum. Yang C. Kekuasaan kehakiman RI. Kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 demi terselenggaranya negara hukum Republik Indonesia. Kewenangan yang dimiliki kekuasaan kehakiman ini diatur dalam pasal 21-29 UU Kekuasaan Kehakiman. Diatur dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman atau UU Kekuasaan Kehakiman. Dalam pasal 1 angka disebutkan, kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 demi terselenggaranya negara hukum Republik Indonesia. Dalam pasal 18 disebutkan bahwa kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah mahkamah konstitusi.
Kemudian, di dalam pasal 27 ayat 1 beserta penjelasannya UU Kekuasaan Kehakiman. Inti dari pasal tersebut menyatakan bahwa dapat dibentuk pengadilan khusus dalam salah satu lingkungan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung. Peradilan khusus antara lain adalah pengadilan anak, pengadilan niaga, pengadilan hak asasi manusia, pengadilan tingkat pidana korupsi, pengadilan hubungan industrial, dan pengadilan perikanan yang berada di lingkungan peradilan umum, serta pengadilan pajak yang berada di lingkungan peradilan tata usaha negara. Tugas pokok kekuasaan kehakiman Republik Indonesia yaitu untuk menerima, memeriksa, dan mengadili serta menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya. Yang D. Lembaga Pemasyarakatan. Lembaga Pemasyarakatan merupakan unit pelaksana teknis di bawah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang dahulu Departemen Kehakiman. Penghuni lembaga pemasyarakatan bisa narapidana atau napi atau warga binaan pemasyarakatan atau disingkat WBP. Bisa juga yang statusnya masih tahanan, maksudnya orang tersebut masih berada dalam proses peradilan dan belum ditentukan bersalah atau tidak oleh hakim. Diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan atau UUP dalam pasal 1 angka 2, pasal 2 disebutkan sistem pemasyarakatan adalah suatu tatanan mengenai arahan dan batasan serta cara pembinaan warga binaan pemasyarakatan berdasarkan Pancasila yang dilaksanakan secara terpadu antara pembina yang dibina dan masyarakat yang meningkatkan kualitas warga binaan pemasyarakatan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab. Tugas dan kewenangan diatur dalam pasal 6-9 UUP. Tugas pokok lembaga pemasyarakatan adalah melaksanakan pemasyarakatan narapidana atau anak didik sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Yang E. Advokat atau pengacara. Pengacara, advokat atau kuasa hukum adalah seorang yang melakukan atau memberikan nasihat atau advice dan pembelaan mewakili bagi orang lain yang berhubungan atau klien dengan penyelesaian suatu kuasa hukum. Advokat dalam menjalankan profesinya tunduk pada etika profesi. Diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang advokat, Undang-Undang UU Advokat. Dalam pasal 1 angka 1 disebutkan, advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan, yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan undang-undang ini. Hak dan kewenangan advokat diatur dalam pasal 14-20 UU Advokat. Tugas pokok advokat atau pengacara adalah memberi pendampingan hukum, membela, dan memastikan bahwa seorang klien mendapatkan hak-haknya dalam menjalankan proses hukum. F. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK adalah lembaga negara yang dibentuk dengan tujuan meningkatkan daya guna dan hasil guna terhadap upaya pemberantasan tindak pidana korupsi. Diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi atau UU KPK. Sekedar untuk diketahui bahwa UU KPK ini telah mengalami perubahan, akan tetapi karena tidak mendapat persetujuan dari DPR, perubahan tersebut dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Pada pasal 3 UU KPK menyebutkan Komisi Pemberantasan Korupsi adalah lembaga negara yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun. Dan dilanjutkan pada pasal 4, Komisi Pemberantasan Korupsi dibentuk dengan tujuan meningkatkan daya guna dan hasil guna terhadap upaya pemberantasan tindak pidana korupsi. Secara lebih detail, tugas, wewenang, dan kewajiban diatur dalam pasal 6-15 UU KPK.
Tugas pokok Komisi Pemberantasan yaitu berkoordinasi dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi, supervisi terhadap instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi, melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi, melakukan tindakan-tindakan pencegahan tindak pidana korupsi, dan melakukan monitor terhadap penyelenggaraan pemerintahan negara. Yang G. Ombudsman. Ombudsman Republik Indonesia, sebelumnya bernama Komisi Ombudsman Nasional, adalah lembaga negara di Indonesia yang mempunyai kewenangan mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik baik yang diselenggarakan oleh penyelenggara negara dan pemerintah. Diatur dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia atau UU Ombudsman disebutkan bahwa pelayanan kepada masyarakat dan penegakan hukum yang dilakukan dalam rangka penyelenggaraan negara dan pemerintahan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari upaya untuk menciptakan pemerintah yang baik, bersih, dan efisien guna meningkatkan kesejahteraan serta menciptakan keadilan dan kepastian bagi seluruh warga negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Lalu dalam pasal 1 angka 1 UU Ombudsman disebutkan, Ombudsman adalah lembaga negara yang mempunyai kewenangan mengawasi penyelenggara pelayanan publik baik yang diselenggarakan oleh penyelenggara negara dan pemerintah termasuk yang diselenggarakan oleh badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, dan badan usaha milik negara serta badan swasta atau perseorangan yang diberi tugas menyelenggarakan pelayanan publik tertentu yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan atau anggaran pendapatan dan belanja daerah. Secara lebih detail mengenai Ombudsman diatur dalam pasal 2-10 UU Ombudsman. Tugas pokok Ombudsman Republik Indonesia adalah yang pertama, menerima laporan atas dugaan maladministrasi dan dalam penyelenggara pelayanan publik. Yang kedua, melakukan pemeriksaan substansi atau laporan. Yang ketiga, menindaklanjuti laporan yang tercakup dalam ruang lingkup kewenangannya. Yang keempat, melakukan investigasi atau prakarsa sendiri terhadap dugaan maladministrasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Yang kelima, melakukan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga atau lembaga pemerintah lainnya seperti lembaga kemasyarakatan dan perseorangan. Yang keenam, membangun jaringan kerja. Yang ketujuh, melakukan upaya pencegahan maladministrasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Yang kedelapan, melakukan tugas lain yang diberikan oleh undang-undang. Faktor-faktor yang mempengaruhi. Menurut Surjono Sukanto, ada faktor-faktor yang mempengaruhi penegak hukum, yaitu pertama, faktor hukum. Masalah-masalah yang terjadi atau gangguan terhadap penegak hukum yang berasal dari undang-undang mungkin disebabkan karena yang pertama, tidak diikutinya asas-asas berlakunya undang-undang. Yang kedua, belum adanya peraturan pelaksanaan yang sangat dibutuhkan untuk menerapkan undang-undang. Yang ketiga, ketidakjelasan arti kata-kata di dalam undang-undang yang mengakibatkan kesimpangan siuran di dalam penafsiran serta penerapan. Dan yang kedua, faktor penegak hukum. Penegak hukum merupakan golongan panutan dalam masyarakat yang hendaknya mempunyai kemampuan-kemampuan tertentu sesuai dengan aspirasi masyarakat. Mereka harus dapat berkomunikasi dan mendapatkan pengertian dari golongan sasaran, serta mampu membawakan atau menjalankan peranan yang dapat diterima oleh mereka. Golongan panutan juga harus dapat memilih waktu dan lingkungan yang tepat di dalam perkenalan norma-norma atau kaidah-kaidah yang baru, serta memberikan keteladanan yang baik agar golongan sasaran dapat berpartisipasi dalam melaksanakannya. Namun, dalam melakukan hal-hal tersebut pasti ada halangan yang akan menghambatnya, baik dari diri sendiri maupun lingkungan.
Halangan-halangan yang memerlukan penanggulangan tersebut adalah yang pertama, keterbatasan kemampuan untuk menempatkan diri dalam peranan pihak lain dengan siapa dia berinteraksi. Yang kedua, tingkat aspirasi yang relatif belum tinggi. Yang ketiga, kegairahan yang sangat terbatas untuk memikirkan masa depan, sehingga sulit sekali untuk membuat suatu proyeksi. Yang keempat, belum adanya kemampuan untuk menunda pemuasan suatu kebutuhan tertentu, terutama kebutuhan material. Yang kelima, kurangnya daya inovatif yang sebenarnya merupakan pasangan konservatisme. Ada juga halangan-halangan dapat diatasi dengan cara mendidik, melatih, dan membiasakan diri untuk mempunyai sikap-sikap antara lain sebagai berikut. Sikap yang terbuka terhadap pengalaman-pengalaman maupun penemuan-penemuan baru, untuk menghilangkan prasangka terhadap hal-hal yang baru atau yang berasal dari luar, sebelum dicoba manfaatnya. Yang kedua, senantiasa siap untuk menerima perubahan-perubahan setelah menilai kekurangan-kekurangan yang ada pada saat itu. Yang ketiga, peka terhadap masalah-masalah yang terjadi di sekitarnya dengan dilandasi suatu kesadaran bahwa persoalan-persoalan tersebut berkaitan dengan dirinya. Yang kelima, senantiasa mempunyai informasi yang selengkap mungkin mengenai pendiriannya. Yang keenam, orientasi ke masa kini dan masa depan yang sebenarnya merupakan suatu urutan. Yang ketujuh, menyadari akan potensi-potensi yang ada di dalam dirinya dan percaya bahwa potensi-potensi tersebut dapat dikembangkan, berpegang pada suatu perencanaan dan tidak pasrah pada nasib yang buruk. Yang kedelapan, percaya pada kemampuan ilmu pengetahuan dan teknologi di dalam meningkatkan kesejahteraan umat manusia. Yang kesembilan, menyadari dan menghormati hak, kewajiban maupun kehormatan diri sendiri maupun pihak-pihak lain. Yang kesepuluh, berpegang teguh pada keputusan-keputusan yang diambil atas dasar penalaran dan perhitungan yang mantap. Yang ketiga, faktor sarana atau fasilitas. Tanpa adanya sarana atau fasilitas tertentu, maka penegakan hukum tidak akan berlangsung dengan lancar. Karena sarana atau fasilitas mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup, dan seterusnya. Jika tidak ada sarana atau fasilitas, akan mustahil penegakan hukum dalam mencapai tujuannya. Oleh karena itu, untuk masalah sarana atau fasilitas sebaiknya dianuti jalan pikiran sebagai berikut. Yang pertama, yang tidak ada, diadakan atau dibangun yang baru. Yang kedua, yang rusak atau salah, diperbaiki atau dibetulkan. Yang ketiga, yang kurang atau ditambah. Yang kelima, yang macet dilancarkan. Yang keenam, yang mundur atau merosot dimajukan atau ditingkatkan. Yang keempat, faktor masyarakat. Penegak hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat apabila warga masyarakat sudah mengetahui hak dan kewajiban mereka. Maka mereka juga akan mengetahui aktivitas-aktivitas penggunaan upaya-upaya hukum untuk melindungi, memenuhi, dan mengembangkan kebutuhan-kebutuhan mereka dengan aturan yang ada. Hal itu dinamakan kompetensi hukum, yang tidak mungkin ada apabila warga masyarakat yang pertama tidak mengetahui atau tidak menyadari apabila hak-hak mereka dilanggar atau terganggu. Yang kedua, tidak mengetahui akan adanya upaya-upaya hukum untuk melindungi kepentingannya. Yang ketiga, tidak berdaya untuk memanfaatkannya upaya-upaya hukum karena faktor-faktor keuangan, psikis, sosial, atau politik. Yang keempat, tidak mempunyai pengalaman menjadi anggota organisasi yang memperjuangkan kepentingannya. Yang kelima, mempunyai pengalaman-pengalaman kurang baik di dalam proses interaksi dengan berbagai unsur kalangan hukum formal. Yang kelima, faktor kebudayaan. Kebudayaan merupakan hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup, serta mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku. Nilai-nilai merupakan konsepsi-konsepsi abstrak mengenai apa yang dianggap baik dan apa yang dianggap buruk. Nilai-nilai tersebut lazimnya merupakan pasangan nilai-nilai yang mencerminkan dua
keadaan ekstrim yang harus diserasikan. Menurut Purnadi Purbacaraka dan Surjono Sukanto terdapat pasangan nilai yang berperan dalam hukum, yaitu yang pertama nilai ketertiban dan nilai ketertampan. Nilai ketertiban biasanya disebut dengan keterikatan atau disiplin, sedangkan nilai ketentraman merupakan suatu kebebasan. Secara psikologis, keadaan tentram ada bila seorang tidak merasa khawatir, tidak merasa diancam dari luar, dan tidak terjadi konflik batiniah. Yang kedua, nilai jasmaniah atau kebendaan dan nilai rohaniah atau keakhlakan. Pasangan nilai-nilai kebendaan dan keakhlakan juga merupakan pasangan nilai yang bersifat universal. Akan tetapi pada masing-masing masyarakat timbul perbedaan karena berbagai macam pengaruh. Misalnya, tidak mustahil menempatkan nilai keberadaan pada posisi yang lebih tinggi daripada nilai keakhlakan, sehingga timbul keadaan yang tidak serasi. Hal ini akan mengakibatkan bahwa berbagai aspek proses hukum akan mendapat penilaian dari segi kebendaan belaka. Yang ketiga, nilai kelenggangan atau konservatisme dan nilai kebaruan atau inovatisme. Keserasian antara kedua nilai tersebut akan menempatkan hukum pada kedudukan dan peranan yang semestinya. Oleh karena law must be stable and yet it cannot stand still. Hence, all thinking about law has struggled to reconcile the conflicting demands of the need of stability and of the need of change. Yang artinya hukum harus stabil namun tidak bisa diam. Oleh karena itu, semua pemikiran tentang hukum telah berjuang untuk mendamaikan tuntutan yang bertentangan akan kebutuhan stabilitas dan kebutuhan perubahan. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih dan mohon maaf jika ada kesalahan kata atau pengucapan.